Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Hello Podcast. Nah, kenalin aku Muhammad Gulamun Halim bersama dengan narasumber kita Ahmad Kelvin Moniaga. Nah, beliau ini teman-teman itu banyak banget pengalamannya di dalam organisasi. Nah, salah satunya beliau pernah ikut dalam ajang dakwah. Ya, pernah ikut dalam ajang organisasi di kampus. Dan beliau ini merupakan aktivis kampus. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung boleh diceritakan nggak awal mula kenapa sih Mas Kelvin atau Bang Kelvin ya enaknya nih? Mas Kelvin aja. Mas Kelvin ya, biar lebih merasuk gitu ya. Nah, Mas Kelvin, teman-teman kan pasti yang tahu nih bagaimana sih caranya Mas Kelvin untuk menjadi aktivis yang baik. Kalau menjadi aktivis itu kan, kalau saya pribadi, semua orang itu bisa menjadi seorang aktivis. Artinya orang yang berkecimpung dalam sebuah organisasi itu juga sudah bisa dikatakan orang yang aktivis. Karena yang dimana tujuannya menjadi seorang aktivis itu tidak lain dan bukan untuk mencari sebuah relasi, jaringan, bagaimana dia menciptakan sebuah tujuan dan mewujudkan dari visi misi yang memang dia rancang, bagaimana cara visi misi itu bisa diwujudkan. Itu untuk menjadi seorang aktivis. Relasi Ya, memang sih relasi itu memang sangat penting ya. Buat Mas Kelvin sendiri nih, kan sudah harus ya, sudah lama berkecimpung di dunia keorganisasi, dunia keaktivisan. Yang Mas Kelvin dapat itu apa sih? Feedback yang Mas Kelvin dapat itu apa ya? Pertama sih pasti kekeluargaan, kemudian yang paling penting kita bisa aktif dalam dunia organisasi itu ya yang seperti saya katakan tadi, sebuah jaringan, networking, relasi itu penting untuk di masa depan. Kalau dibilang kamu ikut organisasi, apa sih yang kamu cari gitu ya? Pengen dapat apa sih kamu? Populer gitu. Kemudian nama, terus jabatan. Terlepas dari semua itu nggak juga sih, kita cuma pengen bagaimana cara kita itu bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi manusia yang satu, bisa bermanfaat buat orang lain dan menjalin silaturahmi ya kan, yang baik, dan salah satunya adalah membangun sebuah relasi yang bagus karena penting banget untuk di masa depan. Terus balik lagi karena mungkin Mas Kelvin dari dulunya sudah bercita-cita, mungkin berkeinginan untuk menjadi seorang aktivis, berkeinginan menjadi seorang pemimpin ya. Makanya timbullah, mungkin saya pasti bisa menjadi seorang aktivis ya. Nah, buat Mas Kelvin sendiri, buat menanggulangi kayak hasrat ketika malas. Nah, kan banyak banget kan ketika sudah di kamar, di ranjang, rebahan, ingin untuk kembali lagi buat aktif di perkampusan, di keorganisasi kan malas ya. Untuk menimbulkan rasa semangat lagi itu bagaimana? Kan nggak mungkin kan seorang itu nggak pernah malas tuh. Saya kira nggak mungkin tuh. Oke, ide gini Mas Bro. Malas itu, ini kita ngomong secara global ya, setiap manusia pasti mempunyai malas karena itu salah satu dari jiwa ya. Jiwa yang lelah, mungkin malas, dan itu sifat. Dan kalau bisa dikatakan kalau orang yang yang biasanya bilang malas itu adalah penyakit, biasanya orang-orang yang disiplin ya, biasanya orang-orang yang disiplin yang dimana situ dia memperkuat karakter dan mental untuk menjadi seorang yang disiplin. Makanya dia menggunakan kata-kata malas sebagai seorang sebagai penyakit. Bagaimana sih Mas Kelvin untuk menumbuhkan gairah lagi kembali menjadi seorang aktivis dan aktif di kampus? Saya cuma satu, ingat niat dan tujuan komitmen saya
berada di sebuah organisasi dan yang sekarang saya pimpin. Artinya ketika memang ya malas pernah semua orang itu. Tapi kembali lagi ketika kalau misalkan memang kita sadar bahwasanya kita memiliki tanggung jawab dan komitmen gitu kan, insya Allah rasa malas itu bakal hilang dan kita bakal bisa semangat lagi. Terutama mungkin ya support dari orang tua, ayah gitu, nggak tahu. Oh jadi curhat nih. Kabar-kabarnya Sedikit ya. oh ya kabar-kabarnya Mas Calvin ini kan sudah selamat ya sudah menjadi sarjana. Oh alhamdulillah. Selamat ya Mas. Untuk kedepannya bagaimana nih Mas setelah sarjana? Tujuannya apa yang ingin digapai lagi setelah berkecimpung di dunia kampus ini Mas? Oke. Setiap orang tuh pasti memiliki sebuah impian, ya, punya harapan, tujuan, agar bagaimana di masanya pada saat itu bisa lebih baik untuk masa yang akan datang. Untuk tujuan saya ke depannya sih tidak muluk, yang terpenting saya tetap bisa bermanfaat untuk orangnya, ya bisa membantu orang juga dalam hal apapun itu, entah itu dari ide, tenaga, atau material, kalau misalnya memang mampu, saya akan bantu. Dia tidak lepas dari kata bagaimana caranya untuk bisa buat manfaat untuk orang lain. Kemudian kalau misalkan memang mau dijadikan apapun, entah itu mau ditaruh di jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, jabatan itu, semua tergantung dari proses memang yang di awal yang sudah kita bangun. Makanya kenapa kalau saya bilang tujuan awal saya mengikuti organisasi dan aktif di organisasi itu relasi, itu untuk bekal di masa depan, karena itu butuh banget ketika kita udah menjadi sarjana gitu kan, ketika lulus dari dunia kampus, pasti masyarakat pasti bakal memandang kita bahwasanya oh ini alumni universitas gitu kan, dia udah punya gelar sarjana. Artinya kan cara pandang masyarakat pasti berbeda toh sama orang yang memiliki gelar sama yang tidak memiliki gelar. Berbeda mungkin cara pandangnya. Disitulah kita bisa membangun sebuah relasi bagaimana ya S1 kita tuh tidak cuman hanya nama disebut, saatnya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di universitas untuk kita aplikasikan ke kehidupan masyarakat. Mungkin relasi, kembali lagi di relasi ya, itu menjadi poin yang amat sangat penting ya. Ketika ingin kita bergerak dimanapun, ketika kita punya relasi dan kita komunikasinya baik dengan relasi tersebut, maka kan terjadi komunikasinya sukses ya di situ. Oh iya, kabar-kabarnya Mas Calvin ini akan menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah loh, setelah dari Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, apa betul Mas? Sudah jadi Pak? Sudah jadi? Wah, selamat lagi, alhamdulillah. Itu bagaimana ya Mas? Kok tiba-tiba sudah ada kabar Mas Calvin bisa menjadi kepala sekolah itu? Mungkin bisa sharing pengalamannya sedikit. Begini, mungkin banyak yang bertanya juga ya. Melalui podcast ini saya jawab pertanyaan orang kenapa sih gitu. Bahkan ada yang bilang kok bisa ya dia belum lulus sudah jadi kepala sekolah. Artinya apalagi tidak lepas dari doa orang tua, dukungan orang tua, yang dimana memang di situ pastilah menginginkan anaknya jauh lebih baik daripada beliaunya orang tua. Kalau cerita dari awal, kok bisa sih jadi kepala sekolah? Di Aliyah itu memang tidak ada kepala sekolahnya dan itu baru. Dan alhamdulillahnya itu dan banyak orang yang bilang bahwasanya itu milik saya. Itu bukan sekolah saya. Saya juga mengenainya seperti itu loh Mas. Itu bukan lembaga saya, bukan. Cuman ada orang yang percaya untuk saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah, dan alhamdulillahnya
linear. Saya tidak menyangka bahwasanya ini sebuah keajaiban dalam hidup saya karena belum lulus mas, belum yudisium juga. Dan saya itu dilantik tanggal 13 Juli, itu dilantik menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah di kabupaten saya, di desa saya. Dan tanggal 16 itu Juli, kacek 3 hari itu saya sidang skripsi. Artinya sebelum sidang saya sudah dilantik. Ya sebuah keajaiban sih. Kalau ditanya kok bisa ya, ya pada saat itu memang ada obrolan kecil dari orang tua saya sama yang punya yayasan. Yang punya yayasan tuh bilang, wah ini kita butuh kepala SMK, kepala aliyah nih, kepala madrasah nih, aliyah. Mana ya itu ada yang bisa. Orang tua saya nyeletuk di situ. Mungkin dilihat nanti ya, masih ingat kayaknya. Bilang gini, aduh Kelvin masih kuliah ya, belum lulus. Dari kata-kata itu yang punya yayasan alhamdulillah percaya. Ya udah Pak, Kelvin aja gimana? Jangan, Kelvin belum lulus. Obrolan singkat cerita, ya di situ saya dipanggil juga sama Abah pada saat itu yang punya yayasan. Pertama memang saya menolak karena memang saya sadar diri belum punya kemampuan dalam bidang kepala sekolah apalagi aliyah. Dan yang kedua memang saya menolaknya karena memang kebanyakan di lembaga itu yayasan apalagi untuk yang menjadi kepala itu rata-rata keluarga kan. Rata-rata pasti keluarga yang ambil dari keluarga. Karena saya nggak mau ada kecemburuan sosial di situ. Dan yang ketiga saya menolaknya gara-gara saya juga masih di Jombang, belum pulang ke Bali pada saat itu. Artinya ilustrasinya adalah ketika contoh air ini saya titipkan kamu, tolong mas Gulam, saya titip air ini ya kamu, dan kamu jawab nggak bisa mas, takut hilang atau takut habis saya minum gitu kan. Artinya ketika air ini saya ambil lagi dan saya titipkan ke orang lain, kepercayaan itu pasti hilang kan? Ya. Tapi beda dengan percayanya ketua yayasan ini ke saya itu beda. Kayak contoh, sebelum saya nitip air ini ya, mas Gulam nolak sekali, tetap ayolah mas, saya titip ini kesampaian aja. Tetap saya tolak lagi dengan alasan yang tadi gitu kan. Ya mas, kayaknya pasti bisa deh, sampai aja yang mimpin ini gitu, sampai yang bawa ini. Seakan-akan kepercayaan itu terus ada. Dan di situ saya berpikir, dan saya juga beberapa soal juga kepada guru-guru saya dan dosen-dosen saya di manajemen pendidikan Islam. Beliau rata-rata jawabnya itu kesempatan yang mahal yang tidak semua orang miliki. Dan orang tua saya juga bilang tidak akan terulang kembali gitu, kesempatan yang seperti ini. Artinya kalau memang udah ketua yayasan percaya, bismillah lah. Akhirnya di situ saya mempunyai dasar bahwasanya ya bismillah, saya siap menjadi kepala sekolah atas dasar ya bimbingannya, bantuannya, doanya serta kerjasama. Di situ berarti dari unsur rasa kepercayaan dari Abah ya mas ya. Kalau boleh tahu sih mas, itu dari teman orang tua atau memang dari mas Kelvin sendiri atau bagaimana ya mas? Kok bisa sepercaya itu gitu sama mas Kelvin? Mungkin lagi kembali ke awal yang tadi bahwasanya alhamdulillah orang tua saya juga kan berkecimpung di pemerintahan desa dan itu sama-sama di pemerintahan desa juga. Artinya kalau melihat orang tua saya dan melihat saya, mungkin yang mempercayai saya itu bisa dikatakan percaya melihat track record sama pengalaman dan proses saya juga. Ketika proses saya sebelum menjadi presma, menjadi ini jabatan remaja aksi gitu kan, semua itu sebuah proses perjuangan juga, dan semua proses itu mungkin diketahui juga oleh yang mempercayai saya. Bahkan melihat proses dari orang tua saya juga bisa memimpin sebuah desa gitu kan, atau sebuah di pemerintahan itu bisa dijadikan acuan untuk ya aku percaya sama dia, bahwasanya dia bisa. Itu sih proses. Memang proses itu tak pernah mengkhianati hasil ya. Insyaallah. Oke Mas Kelvin, terima kasih banget atas podcast hari ini, dan
mungkin Mas Kelvin ada satu atau dua kata yang untuk atau mungkin ada quotes dari sendiri dari Bapak Presma kita. Jadi gini teman-teman semuanya, yang pertama jangan pernah teman-teman itu menyia-nyiakan momen. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan momen yang dimana kalau Anda menganggap momen itu baik buat diri Anda dan keluarga ke depannya, jangan ragu untuk mengambil. Dan kalau misalkan memang di situ ya naudzubillah gagal, jangan ragu untuk mengulang dan mencobanya lagi. Terus mencoba sampai titik di mana kamu bisa berhasil apa yang kamu inginkan. Yang pertama itu. Yang kedua, segeralah cari jati diri. Jati diri yang dimana memang itu akan bisa menjadikan kamu sebagai manusia yang ya kamu tahu arah tujuan hidupmu bakal mau kemana. Dan kamu bakal bisa menentukan aku bakal masuk di ruang lingkup mana. Tuh. Dan yang ketiga buat teman-teman semuanya dan buat diri saya juga, sukses itu sesuai dengan peran yang kita ambil. Artinya ketika sekarang kita berperan sebagai mahasiswa, berperan sebagai pengusaha, berperan sebagai seorang guru, berperan sebagai seorang ayah, entah apa itu peran, usahakan sukses sesuai dengan peran yang kita ambil. Artinya ketika kita menjadi seorang mahasiswa, bagaimana cara kita harus bisa sukses menjadi seorang mahasiswa. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, bagaimana caranya kita harus bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Artinya jangan sampai ketika kamu mengambil banyak peran, tapi kamu mengorbankan peran-peran yang lain, itu malah tidak menjadikan sukses. Dan yang terakhir, jangan lupa doa dan ridho dari orang tua. Sejatinya kalau misalkan ya ada orang teman semuanya bilang, wah kamu sukses ya sekarang, kamu bisa jadi ini sekarang, bisa jadi kepala sekolah, bahasanya seperti itu, bisa jadi presma. Kalau ada yang bilang kamu sukses ya sekarang, bisa kamu stop dengan kata-kata, mohon maaf, yang sukses bukan saya, tapi orang tua saya. Saya sering bilang itu dulu mas. Karena sejatinya yang hakikatnya yang sukses adalah orang tua kita. Karena dia bisa mampu mendidik, ya, membiayai bahkan perjuangannya, mendidik kita yang mensupport juga bisa sampai melebihi dirinya sendiri, orang tua kita khususnya. Dan kapan kita mendapat gelar sukses? Ketika kita mempunyai sebuah keturunan yang dimana keturunan kita didik bisa lebih dari kita, itu kita sukses. Itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap cari jati diri, dan jangan pernah lelah untuk bikin manfaat. Ya, terima kasih Mas Kelvin. Kita sudahi podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.